Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 sen hoş geldin Ramazan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الحمد لله. اللهم ربي زدني علما وواسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسنا في أليا قائما بلا زوال. يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد فلك المنة فلك الصلاة على كل حال. اللهم إني أعوذ بك أن أذل وذلنا أذل وذلنا أذلم أقدام سلف سل عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita mulai dengan baca kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sur wa ma'amul wassalah sa'id zahiran batinan fi din wa dunya wal akhirah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini insyaallah kita ngaji tafsir dengan referensi utama, yakni tafsir karya Syekh Wahbah Zuhairi, Tafsir Al-Munir. Dan pada tahun ini adalah tahun ke-6 untuk sesi ke-6 ngaji tafsir yang kita laksanakan di Majelis Al-Fatihah. Moga-moga aktivitas rutin tiap Ramadan ini bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah matur pada kita semua, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini di bulan mulia, yakni syahr Ramadan al-Mubarak, ini bagian dari upaya untuk mendapatkan fadhil, kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Tentu belajar itu tahapan-tahapannya, kelas-kelasnya berbeda-beda. Ada yang memulai dari
belajar membaca, tertatih-tatih sampai kemudian dia bisa membaca. Kemudian masuk pada tahapan berikutnya, yakni memperbaiki makharijul hurufnya. Kemudian dilanjutkan dengan belajar bagaimana ilmu tajwidnya, atau bahkan kemudian memperhatikan bacaan-bacaan gharib yang asing dengan kaidah-kaidah khusus cara membacanya. Contoh bacaan ismam dan sebagainya. Masih ingat bacaan ismam? La ta'manna itu bacanya tidak la ta'manna, la ta'manna, agak monyong dikit kemudian masuk. Demikian juga cara membacanya kemudian dilakukan bitadhanni, sehingga kemudian sampai pada level bacaan Qur'annya adalah bacaan yang tertib. Dan dilanjutkan lagi, orang itu belajar bisa masuk pada upaya untuk memahami makna-makna yang dikandung dalam Quran, mentadabburi. Kemudian tidak lagi mentadabburi, fase berikutnya adalah mengamalkan, mengajarkan, memperjuangkan dan sebagainya. Bahkan kemudian lebih dari itu. Maka inilah tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang orang yang belajar Quran. Semua adalah orang baik, sekaligus mereka hanya baru bisa membaca dengan tertatih-tatih, itu juga adalah orang yang baik. Khairun nas man ta'allama al-Quran. Tentu tidak bisa dibandingkan kelebihan Quran dibanding kitab apapun selain Quran. Karena walikulli harfin, setiap hurufnya itu Allah memberikan pahala. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah, bacaan alif lam mim itu tidak dihitung satu, melainkan alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu, bahkan kemudian dilipat gandakan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kullu amalin ibni Adam yudha'af al-hasanatu asru amsalihha ila sab'amih. Pahala ibadah orang-orang mukmin di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan kemudian lebih. Yang hitungannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sebagaimana dalam hadis itu disebutkan, Allah berfirman, illa shaum fa innahu li wa ajzi bi, kecuali puasa karena itu milikku dan aku akan membalasnya. Ini untuk menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan, apalagi kalau kemudian seorang mukmin, seorang muslim itu mau belajar berkaitan dengan Quran, belajar mendekatkan diri dengan Quran. Makanya tafsir ini adalah bagian dari upaya bagaimana disebut dengan khairun nas man ta'allama al-Quran. Kita berusaha untuk mentadabburi apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran sebisa kita, semampu kita, ya. Dan sepanjang Allah masih memberikan karunia usia, lebih-lebih bulan yang penuh berkah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita nggak tahu apakah kemudian di bulan Ramadan tahun yang akan datang ini kita masih punya usia atau tidak, kita nggak tahu. Maka seperti seolah-olah ini Ramadan terakhir, kemudian tidak mau untuk meninggalkan satupun kesempatan jika itu ada jalan kebaikan, melainkan kita mengambil jalan kebaikan itu. Maka alhamdulillah Allah berikan maunah, Allah berikan taufik pada kita semua pada kesempatan sore ini bisa melaksanakan agenda ngaji posoan rutin sesi yang ke-6 tahun ke-6. Pada kesempatan kali ini kita ngaji tafsir, yakni tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Dan tematikal, saya pilihkan beberapa tema, dan
karena keterbatasan waktu sehingga tidak mungkin kita bisa menyelesaikan seluruh dari isi tafsir ini. Dan pada kesempatan sore kali ini insya Allah kita bisa lihat yakni surat Al-Bayyinah, surat ke-98. Wabil khusus kita akan fokus pada ayat yang kelima, surat Al-Bayyinah juz 30, ayat surat ke-98. Nanti kita akan fokus pada ayat yang kelima. Ini bicara berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah, demikian juga umat-umat sebelum baginda Rasulullah untuk pada ibadah pada Allah, untuk ibadah pada Allah dengan ikhlas, ya. Ketemu Al-Bayyinah surat ke-98. Kita baca lengkapnya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Artinya kurang lebih begini. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahlil kitab dan orang-orang musyrik, itu tidak mungkin, tidak akan meninggalkan yakni agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang pada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallah, yaitu seorang rasul dari Allah. Yatlu, yang rasul itu membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, ada Al-Quran. Fiha, di dalamnya, kutubun qayyimah, terdapat kitab-kitab yang lurus, benar. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan setelah datang pada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru, padahal mereka hanya diperintah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah, hanya diperintah menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas menatinya semata-mata karena menjalankan agama.
hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ila akhir ayat. Yang pertama perlu kita ketahui berkaitan dengan suratul Al-Bayyinah ini. Surat Al-Bayyinah ini termasuk surah Makkiyah, terdiri dari yakni zaman, yakni 8 ayat. Kita tahu bahwa yang dimaksudkan dengan surat Makkiyah itu, surat ini diturunkan pada baginda Rasulullah biwasirati Jibril, dengan wasilah Jibril, yakni ketika Rasulullah ada di Mekah. Ini termasuk bagian dari cabang ulumul Quran. Para ulama itu membeda-bedakan surat itu berdasarkan fase di mana Rasulullah dakwah. Ketika Rasulullah masih di Mekah, kemudian turun surat, maka surat-surat itu disebut dengan surat Makkiyah. Para ulama ini membedakan. Begitu Rasulullah kemudian pindah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun dakwah di Mekah, pindah ke Madinah. Surat-surat yang turun di Madinah, maka itu disebut dengan surat Madinah. Di mushaf yang kita pegang itu biasanya mesti ada tulisan tambahan penjelasan di atas surat Makkiyah atau surat Madaniyah, diturunkan di Mekah atau di Madinah. Sebenarnya para ulama tidak hanya merinci dari sisi perbedaan tempat atau fase turunnya ayat itu berdasarkan keadaan, yakni Rasulullah di Mekah atau di Madinah, pada saat waktu Rasulullah di Mekah atau di Madinah. Tapi para ulama juga kemudian memisah atau milah-milah, ada ayat yang turun pada malam hari, ada ayat yang turun pada siang hari, ada ayat yang turun di saat perang, ada ayat turun dalam keadaan damai, ada ayat turun ketika Rasulullah safar, ada ayat turun ketika Rasulullah mukim tidak dalam keadaan safar. Itu dirinci, ditafsir seperti itu. Tapi yang secara umum yang penting adalah dibedakan antara ayat Madinah dan ayat Makkiyah. Dibedakan itu bukan karena tidak penting, justru penting. Karena memang perbedaan surat Makkiyah dengan Madinah itu memang ada. Contoh misalkan surat-surat yang turun di Makkah itu pendek, kemudian bicara tentang masalah-masalah akidah, tidak bicara masalah-masalah hukum syara. Hukum syara banyak turun di Madinah, termasuk misalkan syariat puasa, kemudian syariat haji, syariat jihad dan sebagainya turun di Madinah. Di Mekah itu ayatnya berkaitan dengan akidah, kadang juga berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Di situ kemudian dituntut untuk mengimaninya dan mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah masa lalu itu. Atau kemudian cerita tentang masa depan, yakni berkaitan dengan alam barzakh, berkaitan dengan yakni darul akhirah. Ini kita diminta untuk mengimaninya atau kemudian mengambil ibrah dari ayat-ayat seperti itu. Jadi Al-Bayyinah ini adalah surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Dinamakan surat Al-Bayyinah karena pembukaannya di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah yakni bukti nyata. Bukti nyata. Yakni al-hujjatul wadih, yakni hujjah yang sangat kokoh, sangat terang benderang, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril
diberikan pada baginda Rasulullah, kemudian Rasulullah membacakan pada umat ini. Dan selain nama surat Al-Bayyinah, ini juga disebut dengan surat yakni Al-Bariyah, diambil dari akhir dari surat Al-Bayyinah. Jadi Al-Bariyah, atau kemudian nama yang ketiga yakni surat Lam Yakun. Jadi tidak hanya orang punya nama banyak, tapi juga surat itu juga punya nama tidak hanya satu. Misalkan suratul Fatihah saja itu namanya tidak hanya Ummul Kitab, tidak hanya Fatihatul Kitab, bahkan kemudian ada riwayat yang menyebut suratul Fatihah adalah surat ruqyah, surat yang dipakai untuk meruqyah. Penggunaannya bisa menggunakan suratul Fatihah dan namanya suratul ruqyah. Banyak sekali. Dan tentu penamaan ini itu bukan istihad, ya, bukan istihad karangan kita, tapi yang paling afsah, paling aswah, paling benar adalah disandarkan kepada ketentuan nas syariat. Ada enggak nas yang datang dari baginda Rasulullah untuk menjelaskan nama dari nama-nama surat? Jadi tidak boleh kemudian kalau itu istihad, ada potensi orang-orang yang punya penerbitan Quran itu akan berikan nama sendiri-sendiri. Ada potensi seperti itu. Kalau nama-namanya adalah karangan atau istihad dalam bahasa para ulama, yakni merumuskan, jadi beristihad, dan istihadnya juga disandarkan pada nas-nas juga gitu. Jadi ini ada potensi nanti para penerbit itu akan membuat mushaf baru yang namanya itu jarang jenengan kenal. Mungkin Al-Fatihah bukan Ummul Kitab, atau tidak ditulis Al-Fatihah, diganti Ruqyah, surat Ruqyah. Jadi pertama Al-Quran adalah surat Ruqyah, Al-Bayyinah surat Bariyah. Dicari bingung, buka surat Al-Bariyah, tidak populer. Yang populer adalah Al-Bayyinah. Ini contoh. Makanya standarisasi, alhamdulillah para ulama itu berisma untuk standarisasi tentang penamaan nama itu untuk digunakan pada mushaf yang dicetak. Ini tidak membingungkan bagi orang-orang yang tidak belajar atau yang belum pernah belajar. Kalau udah belajar sih nggak ada masalah. Ada ilmu tertentu itu kalau dibicarakan di kalangan orang awam itu membuat orang awam malah bingung dan tersesat. Dan itu hanya digunakan di kalangan tertentu. Contoh bacaan Quran saja. Kalau orang itu membaca Al-Quran, dia belajar qiraah sab'ah atau mungkin qiraah asar. Dia menjadi imam tanpa menceritakan pada makmum. Dia menggunakan bacaan Imam Hafiz kah, atau Imam Waras kah, atau Imam Asim kah. Maka ini akan melahirkan khilaf, melahirkan salah paham antara makmum dengan imam, dari makmum terhadap imam. Misalkan kalau dia belajar selama ini, yakni bacaannya siratal itu dibaca so, kemudian dia membaca dengan sin misalkan, atau kemudian dia menggunakan bacaan imam yang tidak populer di kalangan orang Indonesia, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti makmum yang nggak pernah belajar nanti gurundel. Aneh, imamnya sesat, makmumnya yang bodoh menyesatkan yang ngerti. Belum tentu orang sesat itu kemudian dia adalah orang yang salah. Bisa jadi yang menyesatkan dia orang yang bodoh, karena dia nggak paham. Dan ini bodohnya orang pintar, dia tidak tahu tempat bagaimana menggunakan ilmu. Tidak selalu ilmu yang benar itu menjadi benar ketika kemudian tidak tahu tempat kapan digunakan. Ini pentingnya tentang ada ilmu. Kemudian berikutnya yang
saya jelaskan berkaitan dengan nama ini Al-Bayyinah, kemudian Al-Bariyah, atau kemudian Lam Yakun. Sebelum surat Al-Bayyinah ini surat apa? Al-Qadr. Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Insyaallah selesai tafsir Al-Bayyinah, kita nanti ngaji tafsir, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, sebelum surat Al-Bayyinah ini adalah surat yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr. Munasabatuha, jadi keselarasan antara surat Al-Bayyinah dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhairi, hadhihi suratu kal illati lima qablaha. Surat ini seolah-olah menjelaskan sebagai sebab dari surat sebelumnya, memberikan alasan, menjelaskan tentang asbab berkaitan dengan surat sebelumnya. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala itu dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami telah turunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, kila dikatakan lam unzil Quran, apakah belum diturunkan Al-Quran? Kemudian fakila dikatakan li'annahu lam yakunil ladina kafaru munfakkina an kufrihim, karena orang-orang kafir itu tidak mau untuk meninggalkan kekufuran mereka, hatta ta'tihimul bayyinat, sampai kemudian datang pada mereka itu bukti yang nyata. Wahiyya kal ilati li'inzalil Qur'an, ini seperti menjelaskan sebagai sebuah sebab kenapa Al-Quran itu diturunkan. Apa Al-Quran belum diturunkan? Apa bukti yang nyata itu belum diturunkan? Sehingga orang-orang munafik, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu tidak mau meninggalkan agama mereka. Mereka masih bersikeras dengan keyakinan dan kemudian agama yang mereka peluk. Ini keterkaitan antara surat yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr dengan surat Al-Bayyinah. Kemudian ada beberapa kandungan secara umum dari Al-Bayyinah ini. Maunya saya khusus kita fokus pada ayat yang kelima berkaitan dengan persoalan kewajiban untuk mukhlis, menjadi orang yang mukhlis, ikhlas dalam menjalankan ketaatan atau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Bayyinah ini yang pertama menjelaskan hubungan antara ahlul kitab Yahudi, Nasara dan orang musyrik dengan risalah Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana sikap orang-orang kafir itu terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, dan bahkan kemudian sikap berkerasnya mereka, jadi sikap keras kepalanya mereka, tidak mau meninggalkan kekufuran mereka karena sebab datangnya risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka di sini disebutkan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Bayyinah ini memberikan pengajaran pada kita agar memfokuskan tujuan yang dijelaskan oleh agama ini, memfokuskan tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan iman, yakni ikhlas ibadah lillah azza wa jalla. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian di akhir dari surat Al-Bayyinah ini
disebutkan ya, tentang bagaimana ujung perjalanan orang-orang kafir, orang-orang yang mujrimin, minal kufaril mujrimin, orang-orang kafir yang zalim, yang kriminal, yang mereka ini akan berada pada kesusahan, dan itu adalah syarrul bariyah, mereka orang yang seburuk-buruk makhluk, yang mereka akan sampai kepada neraka, bukan kemudian pada surga. Berbeda dengan orang-orang beriman, mereka adalah al-adqiya us-su'ada khairul bariyah, mereka akan mendapatkan yakni kebahagiaan dan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina ila akhir ayat. Ada satu riwayat berkaitan dengan asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzul dari surat Al-Bayyinah ini akhrajal Imam Ahmad an Malik bin Amr bin Sabit al-Ansari qala lama nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiriha qala Jibril. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Malik dari Amr bin Sabit al-Ansari berkata, ketika ayat ini turun, ketika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab sampai akhir, berkatalah Jibril, ya Rasulullah, duhai baginda Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an taqra'uha ubayyan, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad memerintahkan padamu untuk membacakan surat ini kepada Ubay. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, kemudian berkatalah baginda Rasulullah pada sahabat Ubay bin Ka'ab ini, inna Jibril amarani an ukri'uka hadhihi surah, sesungguhnya Jibril merintahkan aku untuk membacakan padamu hadis surat ini. Qala Ubay, kemudian Ubay berkata begini, waqad dakharta thumma ya Rasulullah faqad dukhiltu, jadi sungguh aku disebut ya Rasulullah. Qala na'am, ya. Jadi qala fabaka Ubay, maka kemudian Ubay bin Ka'ab ini menangis. Ini subhanallah, masya Allah. Jadi Allah merintahkan pada Jibril kemudian menyampaikan perintah Allah bahwasanya surat Al-Bayyinah ini diperintahkan untuk dibacakan oleh Rasulullah kepada sahabat namanya Ubay. Betapa karomah yang luar biasa bagi Ubay, sampai Ubay itu klarifikasi, apa nama saya disebut ya Rasulullah? Iya. Nangis, Ubay nangis. Nangisnya yes, nggak bisa dibayangkan. Yang jelas ini bukan nangis kesedihan, tapi nangis lebih dominan, nangis kebahagiaan. Bagaimana seorang hamba itu kemudian diingat oleh Allah, diingat oleh Rabbnya, bahkan Rabbnya merintahkan kepada Rasulnya untuk membacakan surat itu pada Ubay bin Ka'ab. Jadi ada beberapa sahabat yang memang menjadi asbab turunnya ayat, bahkan kemudian sahabat-sahabat itu juga disebut. Tapi tidak semua orang yang pada masa Nabi disebut itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Ada yang disebut tapi nggak mendapat kemuliaan. Siapa? Lahab, Abu Lahab, ya kan? Dapat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi sampai kalau nama itu disebut, malaikat yang ngatur turunnya hujan itu enggan kadang-kadang turunkan hujan. Bahkan kemudian pindah dulu, hujan itu tidak jatuh di tempat ketika nama Abu Lahab disebut. Makanya ijazahnya para ulama sepuh itu, kalau pengen agar hujannya nyimpang dikit, bukan nahan hujan ya, nyimpang dikit, itu dibacakan surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab. Allahumma hawil alaina wala alaina, kemudian diteruskan dengan baca surat yakni Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab. Tapi ada juga, jadi nggak perlu dibaca, udah biarin aja, diterima saja. Zaman Nabi
ya Rasulullah itu Masya Allah nyeneng ngawang ini. Jadi musim kering ada yang datang, ya Rasulullah kampung kami jadi, tidak ada air, hujan tidak turun, jadi, binatang ternak kami pada mati. Musim paceklik ini menjadi hantu yang menakutkan bagi kami. Doakan turun hujan. Didoakan ya Rasulullah, hujan deras berhari-hari. Hujan deras berhari-hari. Akhirnya kupu-kupu datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah kebanjiran ya Rasulullah. Jadi banjir. Tunggannya itu mungkin dikira Kanjeng Nabi ini lali apa gimana gitu. Hujannya deras sampai kebanjiran dan akibatnya juga bencana juga. Hewan-hewan mereka itu terhanyut di bawah air. Jadi karena banjir itu. Maka Rasulullah mendoakan agar kemudian hujan itu dialihkan di tempatnya yang lain. Jadi kalau ada hujan terima, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita ini tidak butuh. Sebenarnya butuh. Kalau kita nggak butuh, hewan Allah yang lain juga butuh, makhluk Allah yang lain juga butuh. Jadi saya lebih suka untuk menikmati sebenarnya. Kalau diminta, ya Ustaz tolong doakan supaya nggak hujan. Gimana bisa? Egois banget kita ini, egois banget ya. Maunya nggak hujan. Kapan hujan? Seperti apa yang kita inginkan. Pengen ini 3 tang tuh hujan. Pengen ini musim rendang nggak hujan hujan. Ini kan jadi ribet. Jadi kalau menurut egoisme itu ya malaikat itu pusing juga. Jadi ada nama yang disebut dalam Quran itu ternyata bukan kemuliaan, tapi justru adalah kehinaan sebagaimana kasus disebutnya Abu Lahab. Dalam riwayat yang berbeda, yakni akhraj Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Anas bin Malik qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Ini dari jalur Anas bin Malik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, innallaha amarani an aqra 'alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan padaku untuk membacakan padamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qala, kemudian berkatalah Ubay bin Ka'ab, wassamani lak. Jadi Allah itu menyebut namaku padamu ya Rasulullah. Qala na'am. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, fabaka, maka nangislah Ubay bin Ka'ab. Lain kali dibahas siapa sosok Ubay bin Ka'ab ini, sampai Allah itu begitu peduli, Allah begitu perhatian, menyebut namanya. Dan yang kalau hari disebut misalkan siapa? Cakwa ya. Waduh, rebutan bangsa Indonesia datang ke Cakwa ya. Wali. Jadi wali itu nggak sembarang orang disebut oleh Allah. Tidak sembarang orang diingat oleh Allah. Tidak sembarang orang itu diingat oleh baginda Rasulullah, disebut oleh Rasulullah. Bahkan ini Rasulullah perintah beliau menaikkan perintah Allah membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Tentu ini banyak hikmah, banyak fadilah bagi Ubay bin Ka'ab. Wa akhraj Ahmad wa Tirmidzi an Abi Ka'ab. Dikeluarkan dari Imam Ahmad wa Tirmidzi dari Abi bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qali, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepadaku, inna Allah amarani an akhra alaika al-Quran, sesungguhnya Allah merintahkan padaku untuk membacakan padamu Al-Quran. Faqara, maka Rasulullah membaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kemudian Rasulullah matur begini, walau anna ibn Adam sa'ala wadiyan min malin fa'atihi la sa'ala saniyan, walau sa'ala saniyan fa'atihi la sa'ala salisan, wala yamla jawfu ibn Adam illa turab. Andaikan anak Adam itu minta satu lembah, itu isinya harta, kemudian diberikan apa yang dia minta itu, maka dia akan minta yang berikutnya kedua. Kemudian
Kalau permintaan yang kedua itu juga diberikan oleh Allah, maka la sa'ala salisan, dia akan minta yang ketiga. Tidak akan pernah bisa mencukupi apa yang menjadi isi perut seorang anak Adam sampai kemudian turab, yang debu atau tanah itu masuk di mulutnya. Ini maksudnya manusia itu tamak. Kita minta apa? Mobil, itu dikasih mobil dia pengen yang lain lagi, pengen lagi. Ya kan, jaluk loro gitu. Kalau tamaknya nanti di surga nggak ada masalah. Ingat satu riwayat bagaimana seorang itu disebutkan oleh baginda Rasulullah, dia orang yang terakhir masuk surga. Kemudian Allah merintahkan malaikat untuk mencari itu di neraka. Malaikat udah mubuk nggak ketemu. Kemudian malaikat minta, ya Allah salah. Kemudian salah, ketemu akhirnya, udah perang hitam dah. Akhirnya dia angkat, ditelup di telaga, di khalq, jadi telaga kehidupan. Kemudian pulih kembali, kemudian dimasukkan dalam surga. Cuman dia tidak begitu pede. Dia sanksi bener enggak dia masuk surga. Akhirnya dia bertanya pada Allah, ya Allah, masih adakah ruang untuk saya di surga? Surga ini luas. Coba kamu jalan-jalan dulu. Dah pengen dah kamu masuk surga? Iya dah, masih cukup dah. Masih cukup. Coba jalan-jalan dulu. Jadi akhirnya kemudian dia jalan-jalan lihat satu istana. Oh bagus ya. Masya Allah, megah, luar biasa. Akhirnya dia mohon pada Allah, ya Allah, boleh nggak ya itu? Oh boleh. Itu aja? Iya ya Allah. Udah kamu jalan-jalan dulu. Jalan-jalan lagi. Ketemu istana lebih besar lagi. Wilayahnya lebih luas lagi. Akhirnya dia pengen lagi. Ya Allah, boleh nggak? Ya kayak itu ya. Boleh. Kamu jalan-jalan lagi. Jadi kalau tamat di surga nggak ada masalah gitu. Karena balasan dari Allah itu nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya. Kenikmatan yang tidak ada batas dan ujungnya. Makanya kenapa kemudian kenikmatan itu ditunda, tidak diberikan hari ini ketika kita ada di dunia, tapi diberikan ketika kita kembali pada Allah, yang di daril akhir. Ini Masya Allah. Ini kisah tentang Ubay bin Ka'ab berkaitan dengan turunnya dari surat Al-Bayyinah ini. Kita lanjutkan sedikit. Pada ayat lam yakunil ladina kafaru min ahdil kitab wal musyrikin sampai akhir ini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili pada poin al-mufradat al-lughawiyah, pengertian bahasa atau makna perkata atau perkalimatnya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, ada harfun min di situ, itu memiliki fungsi lil bayan. Kalau fungsinya lil bayan itu begini nanti. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina, di orang-orang ahlil kitab dan orang-orang musyrik tidak akan pernah meninggalkan. Jadi min ahlil kitab, orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kalau min itu memiliki fungsi litab'id bukan lil bayan, artinya nanti menunjukkan sebagian orang ahli kitab dan sebagian orang-orang musyrik itu tidak akan meninggalkan agamanya sampai datang pada mereka bukti yang nyata. Nah, ini yang pertama. Min di situ memiliki fungsi lil bayan, sehingga kemudian pengertiannya seperti yang kita lihat di terjemahan-terjemahan itu merujuk pada penjelasan para mufassir seperti itu. Ahlul kitab ini siapa? Yang dimaksudkan ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang musyrik? Yakni orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah batu. Orang-orang yang menyembah berhala
orang-orang yang menyembah batu. Ini. Maka di sini kita mengenal istilah kafir itu ternyata isinya ada dua. Yang pertama yakni orang-orang yang punya agama, yakni yang menerima kitab, yakni dari kalangan Yahudi, Nasrani, itu juga kafir. Kemudian yang kedua orang musyrik, itu juga kafir. Jadi kafir itu bukan hanya orang-orang musyrik, bukan. Orang Nasrani, orang Yahudi, itu juga orang musyrik. Yahudi sebagai agama ya, bukan Yahudi sebagai ras, bukan. Ya, kalau penyebutan istilah Yahudi, maka pengertiannya bisa macam-macam. Yahudi bisa menunjuk pada agama, Yahudi bisa menunjuk pada ras, bangsa, gitu. Jadi ini penting untuk dipahami. Bangsa Yahudi, kalau manusianya sih nggak ada masalah, gitu. Bangsanya itu tidak ada masalah. Jadi ini Yahudi menunjuk pada pengertian agama. Kalau kita kenal sekarang ini adalah Israel, itu adalah negara yang didirikan oleh bangsa Yahudi dari kelompok yang mereka disebut dengan Zionis Israel. Ini berbeda-beda. Jadi sebenarnya dalam konteks sebagai hamba Allah ya sama, semua manusia adalah sama. Maka penyebutan Yahudi yang dimaksudkan di sini adalah Yahudi Ahlul Kitab sebagai agama. Nah, orang Yahudi, agama Nasrani dan pemeluknya itu disebut kafir. Oleh Allah distempel kafir. Demikian juga non Yahudi dan non Nasrani, apapun itu, yakni agama, misalkan di Jepang udah ada agama Shinto ya, atau agama menyembah matahari, Majusi nyembah api, atau nyembah berhala, atau nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masuk kategori musyrik, apapun namanya. Menyembah leluhur, menyembah gunung, dinamisme, animisme dan sebagainya. Semua masuk kategori musyrik. Ya. Ini penjelasan dalam Al-Quran. Jadi makanya nggak usah alergi dengan kata-kata kafir. Kata kafir adalah kata Quran dan Allah yang mengajarkan pada kita untuk menjelaskan mereka ini siapa. Jangan sampai gara-gara isu kita tidak toleran kalau menyebut orang di luar Islam adalah dengan sebutan kafir. Sungkan menyebutnya adalah non muslim. Padahal mereka nyebut kita ini orang kafir juga. Dan orang Nasrani nyebut kita ini orang kafir, gitu dong. Nah, kita aja yang kadang-kadang kebablasan, genit secara intelektual. Jadi sok toleran akhirnya kemudian tidak mau menyebut orang-orang di luar Islam itu adalah sebagai orang kafir, tapi hanya disebut sebagai orang non muslim. Qul ya ayyuhal kafirun, maunya dirubah qul ya non muslim. Kan ribet jadi ini gara-gara istilahnya apologetik, jadi kalah gitu loh. Sebagai orang muslim itu nggak pede dengan agamanya, ngikut aja apa yang menjadi tuduhan orang-orang di luar Islam kepada mereka, pada orang muslim, sehingga apa yang dimau oleh orang non muslim atau orang di luar Islam terhadap orang muslim diikuti aja. Seperti seorang muslim nggak punya prinsip. Dan kenapa nggak punya prinsip? Mungkin belum paham tentang Islam yang dia imani, Islam yang dia peluk, atau agama yang hanif yang dia peluk ini. Jadi ini orang kafir itu adalah ahlul kitab, demikian juga adalah orang-orang musyrik. Itu termasuk adalah orang-orang kafir. Kemudian di sini disebutkan munfakina, ya ini mereka itu tidak akan pernah berhenti atau tidak mau berhenti dari kufuran mereka. Terus ada condong tetap di atas apa yang menjadi keyakinan mereka. Al-Bayyinah, yakni al-hujjatul wadihah, hujjah yang terang, yang membedakan antara hak dari yang batil, ya, membedakan antara hak dari yang batil. Wal muradu huna, yang dimaksudkan yakni al-bayyinah pada ayat ini, yakni ar-rasul al-Quran, yakni rasul atau kemudian Quran, karena Quran dan Rasul yang menjelaskan tentang al-haq, kebenaran itu. Maka di sini disebutkan dari sisi pendekatan sastra atau balaghahnya, ini namanya ijmal, summa tafsir, disebutkan secara umum kemudian ditafsir.
yakni hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang pada mereka bayyinah umum, yakni bukti yang kuat. Nah, ternyata bukti yang kuat itu apa? Ditafsir, dirinci pada ayat berikutnya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yakni seorang utusan Rasul dari Allah, yatlu yang dia membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Ini pengertian dari al-bayyinah. Mutahharah itu maksudnya adalah bersih dari perkara yang batil, yang selamat dari kesesatan dan kedustaan. Itu yang disebutkan atau yang dimaksudkan dengan mutahhar. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada kitab-kitab yang qayyimah. Nanti dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan al-qayyimah. Wallahu a'lam bishawab. Sementara di sini insyaallah kita lanjutkan besok. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan surat Al-Bayyinah yang sedikit baru kita bahas berapa poin ini? Ada? Tidak? Cukup? Cukup insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Moga-moga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amalan salihah makbulah inda Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin, dan berkah untuk kita semua di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.